Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys ya. Waalaikumsalam. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya yang beranggota saya Anang Ma'ruf NIM 521419076 dan teman saya Antonius Adi Kurnia NIM 520141975. Di sini saya dan teman saya akan mempresentasikan pengefresan blok V. Yang pertama yaitu menyiapkan peralatan dan bahan. Alat yang digunakan 1. Kunci arbor, 2. Kunci ragum, 3. Ragum universal, 4. Kunci kepala fresh, 5. Jangka sorong, 6. Hegok, 7. Penyiku, 8. Palu lunak atau palu karet, 9. Plat pengganjal pahat, 10. Kulen. Bahan yang digunakan dalam proses praktik pemesinan fresh ini adalah baja ST37. Yang kedua yaitu membahas tentang K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja. Pada saat melakukan pekerjaan ini, kiranya kita harus memperhatikan keselamatan kerja agar dapat mengurangi kecelakaan kerja. Yang pertama yang diperhatikan yaitu gunakan APD secara lengkap saat melakukan proses pengefresan. Yang kedua, perhatikan alat-alat yang digunakan dalam proses pengefresan apakah tidak ada yang mengenai bodi mesin fresh. Yang ketiga, dilarang bercanda pada saat melakukan proses pengefresan. Yang keempat, perhatikan alat-alat yang digunakan untuk dapat mengurangi kecacatan pada benda kerja atau alat sendiri. Yang ketiga, ini ada gambar job sheet blok V-nya. Ya, di sini sudah ada ukuran-ukurannya ya, bisa diperhatikan. Ini yang keempat, ada membahas tentang langkah kerja disertai dengan gambar parameter fresh sesuai bahan benda kerja. Ya, ini akan disampaikan dengan teman saya yaitu Mas Antonius Adi Kurnia. Monggo Mas. Oke, terima kasih buat waktunya Mas. Lalu lanjut ke yang keempat yaitu ada langkah-langkah pembuatan blok V. Yang pertama yaitu tentunya memasang end mill pada kolek. Lalu pasang juga arbor pada mesin fresh. Lalu yang kedua mengatur putaran spindle yaitu sebesar 636,94 rpm. Lalu yang ketiga menempatkan benda kerja yang akan di fresh pada ragum. Lalu yang keempat menyeting benda kerja agar tegak lurus dengan end mill menggunakan penyiku atau dial indikator. Lalu yang kelima ada mengencangkan cekam dengan baik agar benda kerja tidak bergerak. Lalu yang keenam ada mencari titik nol. Lalu yang ketujuh lakukan pengefresan pahat end mill diameter 16 sesuai job sheet pada gambar kerja. Lalu yang terakhir atau ke-8 ada melakukan pengefresan rata dengan menggunakan pahat end mill diameter 16 mm pada bidang yang pertama. Bidang yang pertama itu yang ini, yang ada kamera merahnya. Lalu selanjutnya langkah awal dalam pengefresan pemakanan itu dilakukan secara sejajar. Misalnya mengefresh bagian atas, kemudian dilanjutkan pengefresan pada bagian bawah dan selanjutnya. Bagian atas itu biasanya hanya diratakan saja dan bagian bawah disesuaikan dengan ukuran yang ada di job sheet. Lalu yang ketiga, saat pengefresan dilakukan, mata sehat end mill dan benda kerja diberi coolant agar benda kerja dan end mill itu tidak cepat panas, atau bisa juga diartikan meredam panas itu. Lalu yang keempat, jika sudah, buka ragum dan bersihkan benda kerja dengan kuas. Lalu yang kelima, membalik benda kerja ke permukaan benda yang sejajar bidang 1. Lalu yang keenam, memasang benda kerja pada ragum mesin fresh. Yang ketujuh, memukul dengan palu karet dan mengencangkan ragum. Yang kedelapan, jika sudah terpasang pada ragum, hidupkan mesin lagi dan carilah titik nol lagi. Kemudian lakukan pengefresan
rata dengan N-mil tetap masih sama N-mil 16 mm pada bidang yang sekarang yang kedua dengan ukurannya itu 35 mm. Toleransinya kurang lebih 0,1 mm. Jika sudah, buka ragum dan bersihkan benda kerja dengan kuas. Lakukan pengefresan langkah-langkah di atas. Kan bidangnya ada 6, jadi lakukan pada ke 6 bidang dengan ukuran yang seperti di job sheet, yaitu tertera 50 x 35 x 35, dan jadinya sepertinya gambar seperti ini. Lalu lanjut membalik benda kerja ke permukaan benda sejajar bidang 5 untuk pengerjaan selanjutnya. Selanjutnya memasang benda kerja pada ragum fresh. Yang ketiga memukul dengan palu karet lagi dan mengencangkan ragum. Yang keempat, jika sudah hidupkan mesin dan kemudian tarik titik nol lagi dari benda kerja. Yang kelima, lakukan pengefresan alur dengan baut N-mil 16 mm. Bautnya masih sama. Lalu selanjutnya memasang lagi benda kerja ke permukaan benda bidang 5 untuk pengerjaan yang selanjutnya. Yang kedua, memasang benda kerja pada ragum mesin fresh. Yang ketiga, memukul dengan palu karet dan mengencangkan ragum. Yang keempat, menghidupkan mesin dan cari lagi titik nol. Lalu yang kelima, lakukan pengefresan blok V dengan memiringkan kepala mesin 45 derajat menggunakan baut N-mil yang masih sama, yaitu 16 mm. Lalu ada lagi yang selanjutnya, langkah-langkah selanjutnya. Yang pertama, posisi tetap tanpa diubah. Lalu gunakan pisau N-mil. Kali ini beda N-milnya, yaitu ada 10 mm untuk menyayat bagian yang sudah di fresh V ini bagian ini. Lalu namun kita juga bisa gunakan N-mil 8 mm untuk mengurangi gesekan yang membahayakan antara N-mil dengan benda kerja, karena jika 10 juga terlalu bahaya. Yang keempat, lakukan dengan pemakanan 0,25 mm atau putaran sedalam 3,5 mm. Lalu balik lagi ke bidang 1, yaitu langkahnya yang pertama memasang benda kerja ke permukaan benda bidang 1 untuk pengerjaan selanjutnya. Yang kedua, memasang benda kerja pada ragum mesin fresh. Yang ketiga, memukul dengan palu karet dan mengencangkan ragum. Yang keempat, menghidupkan mesin dan kemudian cari titik nol lagi. Yang berbeda dari cara ini cuman N-milnya saja dan bautnya saja, yang yaitu baut alur 10 dan N-mil ukuran 8 mm. Lalu lanjut ke bidang kedua, yaitu caranya. Yang pertama, kita membalik benda kerja ke permukaan benda bidang 2 untuk pengerjaan selanjutnya. Yang kedua, memasang benda kerja pada ragum mesin fresh. Yang ketiga, memukul dengan palu karet dan mengencangkan ragum. Yang keempat, menghidupkan mesin dan kemudian cari titik nol lagi benda kerjanya itu. Yang kelima, lakukan pengefresan alur 10 dengan baut N-mil 8 mm pada bidang 2 dengan posisi N-mil di tengah bidang. Jadi seperti ini, di tengah bidang seperti ini. Lalu yang terakhir, setelah selesai, bersihkan benda kerja dengan kuas dan bersihkan mesin fresh dari kotoran setelah pengefresan itu sendiri. Selanjutnya ada parameter penghitungan itu. Yang pertama yaitu ada CS-nya atau biasa disebut cutting speed. Tabelnya seperti ini. Lalu rumusnya sendiri, N sama dengan 1000 CS per PD. Jadi saat menghitung kecepatan putaran mesin atau spidol itu, yang bahannya itu ST37 sama CS-nya 32 mm per menit, itu menghasilkan 636,94 rpm. Lalu saat kecepatan putaran mesin yang menggunakan baut alur 10 mm dan bahan ST37 CS-nya 32 mm itu menghasilkan 1273,88 rpm.
Lalu yang kecepatan putaran mesin spidol yang untuk bahat alur 28 mm itu menghasilkan 636,94 rpm, masih sama seperti yang tadi. Lalu yang menggunakan bahat alur 10 mm itu menghasilkan rumusnya berbeda ya. Ini F sama dengan F kali N. Jadi 0,4 kali 1273,88. Jadinya 509,55 mm per menit. Jadi pisau akan bergerak atau bergeser 509,55 mm selama 1 menit. Lalu kecepatan pemakanannya itu rumusnya sama V kali V sama dengan V kali N, yaitu hasilnya 254,77 mm per menit. Jadi pisau akan bergerak 254,77 mm selama 1 menit itu. Waktu pembubutan rata sendiri rumusnya itu TM sama dengan V per L. V nya sendiri yaitu 254,77 dan L nya itu ada 72. Jadi TM nya yaitu 3,5 menit. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk pengefreshan rata tiap per bidangnya tadi ada 3,5 menit, sedangkan bidangnya tadi ada 6. Mungkin saya lanjut ke saya kembalikan lagi ke Mas Anang. Monggo Mas Anang. Ya, di sini saya akan membahas bab 3, yaitu tentang penutup. Kesimpulan. Dari kesimpulan presentasi tadi, kami menyimpulkan mesin fresh adalah salah satu jenis mesin perkakas yang dapat digunakan untuk mengerjakan suatu bentuk benda kerja dengan mempergunakan pisau fresh sebagai alat potongnya. Dilihat dari cara kerjanya, mesin fresh termasuk mesin perkakas yang mempunyai gerak utama berputar. Pisau dipasang pada sumbu atau arbor mesin yang didukung dengan alat pendukung arbor. Jika arbor mesin diputar oleh motor, maka pisau fresh ikut berputar. Arbor mesin dapat berputar ke kanan atau ke kiri, sedangkan banyaknya putaran diatur sesuai dengan kebutuhan. Dengan berbagai kemungkinan gerakan meja-meja mesin fresh, mesin ini digunakan untuk membentuk bidang-bidang antaranya bidang-bidang rata datar, bidang-bidang rata miring menyudut, bidang-bidang siku, bidang-bidang sejajar, alur lurus atau melingkar, dan lain-lain. Parameter pemotongan pada mesin fresh merupakan sebuah informasi berupa dasar-dasar perhitungan dan rumus yang mendasari dari proses pemotongan atau penyayatan pada mesin fresh agar tercapai hasil yang presisi. Parameter pemotongan pada mesin fresh meliputi kecepatan pemotongan atau cutting speed, dilambangkan dengan CS. Yang kedua ada kecepatan putaran mesin atau revolution per menit atau RPM. Yang ketiga ada kecepatan pemakanan feed atau F. Kemudian ada saran. Adapun saran atau masukan mengenai hal yang dapat dilakukan saat melakukan proses pengefreshan adalah sebelum melakukan proses pembubutan, hendaknya untuk menggunakan APD untuk terhindar dari bahaya kecepatan kerja. Dan setelah selesai melakukan proses pengefreshan, per step jangan lupa untuk melakukan pengecekan ukuran pada benda kerja agar tidak terjadi kelebihan batas toleransi ukuran. Ya, ini daftar pustaka yang kami peroleh dari teknik pemesinan fresh 1. Sekian presentasi dari kelompok saya. Maaf bila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Sama-sama, Mas.